Halo Sobat Pejuang Kedinasan, welcome to Taka Teki. Tanya kampus, tanya kita, solusi masuk kampus tanpa teka-teki. Nah, di hadapan kita semua nih teman-teman, gue ada narasumber yang kece abis dari kedinasan. Ada yang tahu gak nih kira-kira? Dan kakaknya cantik ini dari kedinasan mana sih? Ayo buat teman-teman semua, boleh tebak dan silahkan komen ya di bawah ini. Nah, boleh dipersilakan nih kenal sama kakak saya. Sebelumnya kita kenalan dulu sama kakak-kakak yang ada di Zoom ini. Dan sebelumnya kenalan dulu, aku Puja, selaku konsultan pendidikan dari Priority Needs. Nah, di sini aku udah ngundang pemateri yang keren banget pastinya. Yuk, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja nih, kakaknya boleh kenalan, sebutin nama lengkapnya. Terus sekolahnya dulu SMA atau SMK, jurusan SMA-nya apa, asal dari mana, terus selama di sekolah tuh ada prestasi nggak sih? Terus sama asal kedinasannya dari mana? Boleh dipersilakan, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nira. Sekarang aku adalah Purna Praja Angkatan 30. Sekarang aku bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Setelah lulus itu, IPDN itu langsung menjadi calon pegawai negeri sipil. Nah, dulu aku ber-SMA di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Di situ aku jurusan IPS. Nah, mungkin untuk adik-adik pasti mikirnya kok bukan IPA atau gimana? Karena di PDN sendiri itu lebih fokus untuk yang sosum. Cuma buat adik-adik yang jurusan IPA itu bisa bisa masuk juga ke IPDN. Terus di SMA tuh aku ada prestasi apa ya? Prestasi aku mungkin ini kali ya. Dulu pas aku SMA tuh aku berorganisasi ada 4 organisasi. Yang pertama aku ikut Rohani Islam, yang kedua aku ikut PMR, yang ketiga aku ikut Paduan Suara, dan yang terakhir aku ikutan Paskibra. Nah, kenapa aku bisa ikut banyak kegiatan? Mungkin lebih ke apa ya? Kalau orang-orang kan bilang masa-masa SMA tuh masa-masa mencari jati diri ya. Nah, mungkin itu salah satu alasan aku kenapa aku bisa ikut 4 organisasi tersebut. Nah, dari 4 organisasi itu juga lah akhirnya yang bisa membawa aku sampai sekarang ini. Tuh. Terus apa lagi ya pertanyaannya tadi? Hari terakhir, dari kedinasan mana nih? Gitu. Oh iya, sampai lupa. Nah, kenapa aku bisa masuk IPDN ya? Aku kan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. IPDN sendiri sih nggak terlalu banyak terkenal ya kalau di Tangerang. Mungkin banyak yang nggak tahu juga. Lebih banyak yang tahu itu Apol, Akmil, sama STAN. Dan mungkin untuk daerah Seman 3 sendiri itu lebih banyak terkenalnya tuh STPI untuk penerbangan. Nah, IPDN tuh jarang banget. Untuk Seman 3 sendiri itu baru ada 4 orang lulusannya. Ada 2 orang di atas aku, satu aku, sama satu lagi di bawah aku 2 tahun. Jadi untuk Seman 3 sendiri baru ada 4 orang yang lulus dari IPDN. Terus aku bisa masuk IPDN juga ceritanya karena karena teman-teman aku yang di pas juga itu semua rata-rata pasti mau ke PTN dong, ikut SBM dan sebagainya. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang lain tuh ngerasa kayak, oh ini nih gue udah biasa di lapangan, kenapa nggak nyoba PTK aja gitu. Dan akhirnya mereka ngajak aku juga dan ngajak teman-teman yang lain juga. Waktu itu kalau nggak salah aku ada 5 orang dan alhamdulillah aku yang bisa nembus sampai sekarang, bisa lolos sampai sekarang. Untuk IPDN sendiri aku udah nyoba 2 kali. Yang pertama di tahun 2018 dan di tahun 2019. Selain IPDN sebenarnya aku nyoba juga SIMAK UI, cuma alhamdulillah IPDN yang lolos bisa sampai sekarang juga. Uh, untuk IPDN nih, persiapannya ya nggak sih? Persiapan buat masuk IPDN apa aja? Dulu itu kan aku nggak tahu ya kalau ternyata IPDN tuh banyak banget yang harus disiapin mulai dari fisik dan sebagainya. Terus aku juga cuma nyari info mulai dari buku dan dari teman-teman sekitar aja untuk persyaratan dan pendaftaran dan juga lewat sosial media pastinya. Hmm, jadi kalau buat teman-teman sekarang, mungkin karena kuotanya yang makin sedikit ya di tahun 2023 kemarin,
Kalau di tahun aku itu ada 1.600 kuotanya dan untuk 2023 tuh cuma ada 50 untuk satu Indonesia. Dia udah setara Akpol dan Akmil sekarang kuotanya. Jadi karena 500 maaf. Karena hal tersebut eh, untuk teman-teman sekalian bisa fokus untuk pertama yang TKD. TKD itu banyak, kalau misalnya kalian ini lihat itu sama aja kayak kalau kalian mau masuk tes PNS itu sama persis SKD-nya mulai dari TIU, TWK dan TKP. Untuk skornya, kalau sekarang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Kalau di angkatan aku di tahun 2018 itu skor tertinggi masih 600-an, 700-an. Untuk menyentuh 1.000 itu masih jarang banget. Tapi di tahun 2020 dan 2021, skor paling minimal adalah 1.000 sekian. Jadi itu yang harus dipersiapin banget. Jadi untuk teman-teman kan untuk tes PTK itu beda ya dengan PTN karena tahapannya ada banyak. Jadi kalian tuh harus menyiapkan mulai dari step by stepnya. Jangan kayak misalnya nih untuk sekarang tuh jadwalnya kalian untuk tes TKD tapi kalian malah mempersiapkan tes fisik. Nah nantinya kalian malah capek kayak gitu dan kalian malah nanti malah nggak fokus dan akhirnya keteteran. Jadi lebih baik kalau kalian sedang menjalankan TKD itu fokus ke TKD aja, jangan fokus ke yang lainnya. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, untuk di tahun terakhir itu di tahun 2018, untuk tes kesehatan daerah ada di Rumah Sakit TNI yang ada di Serang. Ini dulu, aku kasih tahu kalau aku dari kontingen Banten, dari asal pendaftaran Banten, jadi yang otomatis kita akan banyak melakukan tes di ibu kota Serang. Lalu untuk untuk sekarang sampai nanti selanjutnya masih belum berganti peraturannya bahwa untuk tes kesehatan daerah dilaksanakan di Rumah Sakit Polri yang ada di Kota Serang. Dan untuk sampai tes tes fisik yang terakhir, tes mata itu juga dilaksanakan di Polri Serang ya. Kalau untuk yang tahun 2018 itu masih dilaksanakan di Jatinangor, tapi sekarang udah semakin dimudahkan. Mungkin karena banyak yang mengeluh soal kendala tempat dan transportasi yang terlalu jauh dan akhirnya semua dilaksanakan di Kota Serang seperti itu. Lalu setelah setelah lulus dari PDN, kita tuh akan melakukan magang. Biasanya magang itu akan dikembalikan ke BKD provinsi masing-masing. Dan nanti kita akan melaksanakan di BKD Provinsi Serang. Nah, setelah itu, setelah menunggu SPT CPNS turun, kita akan melaksanakannya di kabupaten atau kota asal pendaftaran masing-masing. Nah, seperti saya sekarang, saya melakukan pekerjaan saya di Kabupaten Tangerang, di Pemda sendiri, karena memang asal pendaftaran saya dari Kabupaten Tangerang. Ada lagi nggak nih Puja pertanyaannya? Oke, sebelumnya makasih banyak nih ya Kak, udah mengenalkan dirinya, juga udah tahu pesan dari apa, terus juga prestasinya selama di sekolah gimana, dan ternyata keren banget ya, memang ikut organisasi sekaligus, dan itu wah luar biasa banget sih. Nah, tadi buat teman-teman yang udah ngejawab di kolom komentar, selamat teman-teman dapat 100 karena udah ngejawab kakaknya dari IPDN. Nah, kan tadi teman-teman udah tahu ya kakaknya itu dari IPDN, Nira nih dari IPDN dan asal dari Kabupaten Tangerang. Mungkin tahu juga sih dari Kak Nira, kenapa sih Kak Nira ini lebih memilih perguruan tinggi kedinasan dibandingkan perguruan tinggi negeri? Boleh ceritain nggak benefit yang didapatkan untuk di kedinasan dan PTN itu seperti apa? Silakan Kak. Oke, jadi kenapa aku memilih perguruan tinggi kedinasan dibandingkan perguruan tinggi negeri adalah yang pertama di IPDN sendiri adalah kampus perguruan tinggi kedinasan yang sama sekali tidak dipungut biaya 0 rupiah. Cuma ada satu, cuma pada saat TKD itu tuh aku bayar di situ.
aku cuma bayar 50.000 buat SKD dan selanjutnya itu 0 rupiah. Itu cuma ngandelin diri aku sendiri aja, kemampuan diri aku sendiri sampai alhamdulillah sampai terakhir. Nah di PDN juga kenapa aku bisa milih kuliah di sana gitu untuk biaya tempat tinggal, seragam dari atas sampai bawah, sepatu, dan untuk kuliah itu semua dibayarin dari kampus. Yang kampus gak bayarin cuma satu kebutuhan pribadi seperti sampo, sabun dan lain-lain. Bahkan untuk makan pun kita juga udah disediain 3 kali sehari di gedung Menza, nah itu sendiri. Jadi kalau di kedinasan sendiri kita tuh nggak perlu pusing-pusing mikirin lagi nanti kita tinggal di mana ya, nanti kita bakal makan apa ya, kayak gitu. Terus seragam juga udah disediain, jadi kita nggak perlu lagi mikirin, aduh besok mau pakai baju apa ya, besok outfitnya kayak gimana ya. Tuh, jangan ketawa. Ya kayak gitu. Terus perguruan tinggi kedinasan juga langsung setelah lulus kita langsung bekerja. Mungkin itu adalah salah satu kenapa banyak banget yang ngincer kedinasan. Karena zaman sekarang udah mulai susah cari pekerjaan. Mungkin karena banyak banget perguruan tinggi yang mudah untuk kita dapatkan ya. Kita gampang banget sekarang kuliah nggak kayak zaman dulu. Jadi banyak banget lulusan-lulusan S1 yang apa namanya? Yang nganggur ya karena terlalu banyak yang lulus gitu dibandingkan apa yang namanya mata pencariannya sendiri gitu. Sedangkan kalau misalnya kita masuk perguruan tinggi kedinasan, itu kan sudah terikat dengan PNS. Maksudnya udah terikat secara, kita datanya udah masuk dari mulai kita tes pertama kali. Jadi otomatis kita nggak perlu lagi cari kerja. Seperti itu. Oh, oke. Nah, terus sebelumnya dari Kak Nira sendiri nih, pernah nggak sih daftar PTN atau memang fokusnya ke kedinasan aja? Oke. Aku dulu pernah kan daftar SBM 2 kali di tahun 2018 sama di tahun 2019. Dan sebenarnya tujuan utama aku tuh bukan IPDN. Jadi tujuan utama aku tuh dulu UI. Aku pengen banget ngejar-ngejar UI sampai aku ikut SIMAK 2 kali. Dan itu akhirnya gagal semua. Terus akhirnya setelah aku coba, karena kan mungkin dulu mikirnya kayak daripada kita mati penasaran, karena kenapa ya aku bisa gagal gitu loh, siapa tahu lolos, emang kenapa sih kita tuh kurangnya di mana kayak gitu. Akhirnya aku tetap nyoba, sekaligus aku nyoba di PDN. Cuma mungkin untuk di tahun 2019 aku nggak terlalu fokus untuk ikut perguruan tinggi negeri, walaupun aku tetap ikut SIMAK, aku fokusnya ke IPDN kayak gitu. Terus kenapa aku bisa milih TTK juga, ya mungkin karena rezeki aku di sini juga kali ya. Karena kalau dibilang itu pasti orang-orang pintar aja deh yang bisa lolos, ya enggak juga, yang lebih pintar dari aku juga banyak, dan yang mungkin yang lebih beruntung juga banyak gitu loh. Tapi mungkin yang berkesempatan ke sana itu enggak semuanya, mungkin seperti itu. Oke, nah kalau dari Kanira sendiri nih kan kemarin katanya sempat tes 2 kali gagal, terus sempat tes juga PTN. Cara Kak Nira nih buat mempersiapkannya itu belajar tentang UTBKK atau belajar tentang SBM atau tentang belajar yang SKD ataupun yang psikotes wawancara untuk tes kedinasannya itu gimana cara membagi waktunya nih dari Kak Nira sendiri untuk fokus di materi kedinasannya gimana? Kalau aku yang pertama disiapkan ya, itu adalah aku yakinin diri aku sendiri, aku tuh mampu nggak sih buat tes di gitu gitu. Karena kalau misalnya kita nggak yakin sama diri kita sendiri, mau orang lain bilang kamu mampu dan mau orang lain bilang nggak apa-apa kok, bisa kok. Tapi kalau kita yakin, kalau kita nggak yakin, kita nggak akan bisa ke sana gitu. Yang pertama itu diniatin dulu. Sebenarnya masuk ke sana tuh tujuannya apa? Gitu. Nah, lalu yang kedua tuh minta restu orang tua, karena kan percuma dong kalau misalnya kita belajar tapi ternyata orang tua nggak ngerestuin. Apalagi kan banyak yang bilang
di IPDN kan asrama ya sistemnya, jadi otomatis kita cuma bisa pulang setahun itu 3 kali aja cutinya. Nah, jadi eh, pasti orang tua tuh banyak yang bilang, aduh jauh banget deh di Jatinangor gitu, apalagi susah nanti ketemu anaknya kayak gitu. Jadi kita harus minta izin dulu nih sama orang tua, dibolehin atau enggak gitu. Terus yang ketiga, setelah udah dapet semua tuh niat udah ada, izin dari orang tua juga udah ada, yang kita siapin tuh materi-materinya apa aja sih IPDN tuh, pertanyaannya tuh apa aja, untuk masuk ke sana tuh apa aja yang perlu disiapin. Itu tuh aku beli buku di Gramet untuk tes-tes CPNS, dan aku belinya tuh bukan cuma terbitan di tahun sekarang aja, kayak misalnya ini tahun 2024, aku beli juga di tahun 2023, aku beli di tahun 2022, karena aku mau lihat dari tiap tahun itu soal akan berubah nggak model pertanyaannya. Nah, kayak gitu. Aku bakal jadi perbandingan. Terus aku juga lihat soal-soal yang sering-sering keluar tuh yang mana sih gitu loh. Abis itu setelah itu baru aku pilih-pilihin. Oh mungkin kalau soal ini yang sering keluar, aku bakal lebih fokus belajar untuk yang hal A kayak gitu. Terus yang selanjutnya untuk kesehatan sendiri, aku nggak MCU waktu itu, aku lebih fokus untuk ngejaga diri aku. Jadi kayak misalnya kalau misalnya aku nih orangnya gampang flu, berarti aku nggak bisa buat minum es. Aku nggak bisa, aku lebih ngejaga, aku nggak bisa makan pedas dan lain-lain kayak gitu. Terus misalnya aku kurang gimana, oh ini kayaknya mataku nih agak minus, berarti otomatis aku harus ngejalani ngelakuin pengobatan di dokter, gimana cara matanya supaya nggak minus. Untuk minusnya sendiri, kalau di PDN itu maksimalnya 1. Jadi kalau di bawah itu masih boleh. Gitu. Terus untuk gigi sendiri itu kemarin aku ada yang bermasalah, jadi agak-agak sedikit ditambal kayak gitu. Nah itu bisa juga kayak gitu. Terus yang selanjutnya untuk tes wawancara. Nah tes wawancaranya aku itu tuh coba bareng sama temen-temen ke Puja. Aku tanya-tanya gimana sih tes wawancara, karena kan mereka nih yang udah lolos duluan nih. Waktu itu kan aku nyoba 2 kali. Terus aku tanya itu kayak gimana, pertanyaannya apa aja yang harus disiapin. Nah kayak gitu. Terus aku sering-sering nyoba-nyoba, banyak ngobrol sama orang. Jangan karena mungkin ada teman-temannya juga di sini yang gagal, akhirnya malah jadinya murung, jadinya malah ngejauh, dan akhirnya malah malu. Jangan kayak gitu, kita harus tetap nyoba gitu lah ibaratnya. Terus yang terakhir ada tes fisik ya. Nah tes fisik kan itu lari, chinning, push up dan lain-lain. Itu tuh aku biasanya nyoba lari bareng sama temen aku juga, karena kalau misalnya aku sendiri rasanya kayak kurang gitu semangatnya, ya nggak sih, ya kurang motivasinya. Jadi aku tuh selalu ngajak teman aku biar kita tuh kayak maju bareng-bareng gitu loh. Aku biasanya tuh lari di lapangan STPI, kalau nggak di lapangan Sukarna ada di Cikupas itu. Nah, kenapa di situ juga? Karena itu tempat lari paling enak karena nggak rame. Apalagi kan kalau di STPI banyak taruna-taruna juga ya. Jadi kita nggak ngerasa sendirian gitu kalau lari bareng-bareng kayak gitu. Untuk PTK sendiri sih, alhamdulillah aku nggak ikut les apapun. Banyak juga sih teman-teman yang ikut les, tapi alhamdulillah aku nggak ikut les apapun. Karena mungkin aku ngerasa kayak, aduh kayaknya aku udah pusing deh gara-gara gagal simak 2 kali. Jadi yaudah deh, mendingan ini nggak usah ikut ikut les, semoga aja lolos sih. Oke, berarti dari kesimpulan Kak Ira sendiri nih, butuh partner ya buat berjuang, jadi nggak ngerasa sendirian buat mencapai lolos kedinasan. Nah, terus yang mau tanyain lagi nih, tahapan mana sih yang sulit ketika masuk seleksi di kedinasan IPDN? Tahapan berapa? Aduh, kayak ini tuh yang sulit gitu. Kalau menurut aku ya, tahapan yang paling sulit itu pas TKD yang paling awal. Kenapa kayak gitu? Karena tes TKD itu kita kan mikir ya pertanyaan soal-soalnya. Terus itu tuh pertama kalinya kita ketemu sama orang-orang eh, yang ternyata mereka tuh udah daftar dari 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Sebenarnya kita anak baru yang baru daftar, dan akhirnya malah ngedown ngelihat yang kayak gitu. Terus ngelihat mereka juga kayaknya persiapannya mantap banget gitu loh Kak. Terus akhirnya aku jadi wah, ternyata aku nih
kirain udah paling mantep gitu persiapannya, ternyata ada yang sampai 2 kali daftar, 3 kali daftar buat masuk ke PDN gitu loh. Terus di situ juga ketemu orang-orang yang emang semangat itu buat masuk ke dinasan gitu loh. Dan ternyata, wah ternyata yang punya ambisi besar buat masuk ke dinasan itu tuh bukan cuma aku, ternyata semua orang lain pun seperti itu. Sampai keluarganya tuh datang rombongan demi ngelihat anaknya bakal lolos apa enggak di tahap pertama. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Mungkin ada lagi nih, setelah TKD di tes fisik, kan aku masih di Jatinangor ya, Kak, itu tes fisiknya. Untuk tes lari, waktu itu aku dapat gelombang pertama, dan otomatis itu akhirnya jam 6 pagi aku lari di lapangan stadion IPDN. Kan Jatinangor itu dingin banget karena di bawah kaki gunung Manglayang. Jadi itu masih ada kabut banget, dan walaupun kita udah asrama 1 bulan selama Capra di situ, kita harus bisa membiasakan diri untuk udara Jatinangor sendiri yang walaupun dingin. Jadi pas kita lari itu nafas kita apa nafas kita tuh nyusuk banget gitu, Kak, karena terlalu dingin. Nah, cuma kan kalau misalnya kita lagi namanya lagi tes ya, Kak, kita nggak boleh dong ngeluh-ngeluh kayak gitu. Jadi otomatis mau sakit kayak gimana di hidung juga harus tetap ditahan. Itu sih, itu pengalaman yang nggak terlupakan. Oke, terima kasih nih buat sharingnya. Ternyata di tahap 1 ya yang tak sulit nih gitu kan, karena saingnya juga banyak, karena ada yang udah dari 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu persiapannya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih buat Anira. Kan katanya nih di kedinasan tuh ada yang dapat uang saku. Jadi ada yang nanya ini kira-kira Kak, kedinasan apa aja sih yang Benar-benar. kalau IPDN dapat uang saku atau enggak nih? Gimana Kak Ya, Nira? dapat dong. Kalau IPD juga dapat uang saku. Hmm, mulai cuma karena COVID kemarin ya, itu uang saku tuh gak ada, Kak, karena mungkin karena kita di bawah naungan Kemendagri sendiri, jadi otomatis uang saku kita disalurkan ke apa namanya pasien-pasien COVID seperti itu. Tapi kita ada uang saku. Aku juga ada bank sendiri yang dibuat khusus untuk uang saku tersebut seperti itu. Oke. Terus nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira peraturan seperti apa sih yang harus ditaati dan nggak boleh dilanggar ketika di PDN? Peraturannya ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang apa namanya yang nggak tahu ya, ini tuh ngerasa lebay banget gitu. Di kita itu nggak boleh kalau misal lagi cuti atau pesiar itu pakai baju biasa. Jadi kita tuh harus pakai seragam, ya nggak sih? Ya, karena di luar kampus tuh kita masih terikat sama namanya Peta Dupra. Peta Dupra itu peraturan tata kehidupan peraja. Jadi kalau misalnya kita di luar kampus itu nggak pakai seragam, itu kita bakal kena pelanggaran berat yang nantinya mungkin bisa ngebuat kita dikeluarin dari kampus. Seperti itu, kayak gitu. Terus apalagi ya? Selain itu tuh, oh, eh, kalau misalnya kita juga Peta Dupra tuh ngaturnya bukan cuma hal seperti itu sih, dari sampai hal-hal kayak table manner, cara kita berbicara dengan yang lebih tua, yang lebih muda, yang seumuran, cara kita berjalan dengan lawan jenis ataupun dengan yang sesama kita itu juga diatur di situ, mulai dari hal-hal kecil banget itu juga diatur. Jadi mungkin kadang untuk teman-teman yang ngerasa kayak kok apa sih nih kedinasan nih kayak kaku banget deh, kayak robot nggak asik banget, nggak bisa diajak bercanda. Ya mungkin karena itu, karena kita terikat sama peraturan. Apalagi kan zaman sekarang tuh TikTok udah banyak banget ya, apa-apa tuh direkam, apa-apa direkam. Jadi nggak enak kalau misal kita pakai seragam, tapi kita malah mungkin berperilaku yang menurut kita sih yang kita pakai seragam tuh nggak sopan, tapi menurut kita yang lagi pakai baju biasa mah kayaknya nggak apa-apa deh, santai aja deh. Nah, kayak gitu takutnya malah nanti direkam dan akhirnya malah jadi masalah untuk si rajanya ini sih. Iya tuh Kak, jadi kan banyak ya, ya di belum kuliah gitu kan. Oh ini anak PDN nih pakai seragamnya gitu kan, liburan sama teman-teman. Kan kayak suka ada teman-teman yang nanyain, kayak liburan dari sekolah
kedinasan tetap harus pakai seragam, yang nggak boleh pakai seragam. Ternyata itu ada bulan kedinasannya ya. Nah, oke. Dua sebelum terakhir nih Kak. Iya, iya. Di IPDN itu pesan-pesannya ya. Pesannya karena aku 4 tahun di IPDN, oh ya, aku juga lupa ngasih tahu kalau IPDN itu ada kampus regional, kampus pusatnya kan di Jatinangor. Untuk kampus regional sendiri itu, yang pertama ada di Jakarta, yang kedua ada di Sumbar, yang ketiga ada di Sulut, yang keempat ada di Kalbar, yang kelima ada di Sulsel, yang keenam ada di Papua, satu lagi di Jatinangor. Semuanya ada 7. Semuanya ada 7. Nah, aku berkesempatan di kampus cabang di Sulawesi Selatan tuh. Jadi selama aku di IPDN tuh banyak banget ini nih hal-hal yang mungkin orang lain belum tentu dapetin adalah teman-teman asli daerah, teman-teman dari daerah, dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya lengkap, semuanya tuh ada. Aku juga bisa jalan-jalan kan keluar pulau karena di PDN. Aku bisa ke Makassar juga karena ya di PDN kayak gitu. Banyak banget aku ketemu budaya, logat-logat yang aku mungkin kayak, oh ternyata teman-teman kita tuh beragam banget ya, banyak banget hal-hal yang kita tuh nggak tahu gitu loh. Karena kan selama ini kita cuma ketemu suku yang itu aja, tapi sekarang kita ketemu suku yang lainnya juga, ketemu teman-teman yang lain juga, dan ternyata mereka tuh nggak kayak apa yang orang bilang, yang mungkin katanya gini, orang Batak tuh galak-galak banget ya, tapi ternyata tuh nggak kayak gitu loh. Itu cuma stereotip yang orang-orang bilang aja gitu loh. Padahal banyak banget ya kayak gitu kan, orang Sunda nih cantik-cantik, kayak gitu kan. Emang bener sih orang Sunda mah cantik-cantik kayak gitu. Orang Jawa pinter-pinter kayak gitu. Tapi emang rajin-rajin kayak gitu. Banyak banget deh pokoknya hal-hal yang gak akan dilupain di dalam kampus. Mulai dari pengasuhannya juga, mulai dari pengajarannya juga, dan banyak banget kan kegiatannya. Jadi kita tuh dari pagi sampai dari jam 7 pagi, dari jam setengah 5 pagi, dari jam setengah 5 pagi sampai jam 10 malam semuanya diatur. Otomatis kehidupannya teratur di sana. Itu hal yang mungkin setelah kerja aku nggak dapetin itu lagi gitu loh. Gitu sih. Oke, berarti itu kesannya ya. Boleh nggak nih Kak kasih nih pesan-pesannya buat calon mahasiswa baru yang masuk ke dinasan yang sedang berjuang nih Kak? Dan pesannya? Pesannya kalau dari aku adalah untuk teman-teman yang mau masuk sekolah kedinasan ataupun perguruan tinggi negeri, siapin diri kalian mulai dari niatnya, mentalnya, karena banyak banget teman-teman yang berharap kalau misalnya kita udah berdoa, kita udah berusaha, kita udah belajar, kita udah dapetin izin dari orang tua, otomatis kita bakal lolos. Padahal kan nggak juga. Kita kan harus bergantung sama Tuhan juga, harus lihat juga kan belum tentu apa yang kita doakan itu akan terkabul pada saat itu juga. Jadi selain kita menyiapkan mental untuk lolos, kita harus menyiapkan mental untuk gagal juga gitu loh, supaya nantinya ketika kita gagal tuh kita nggak akan terlalu stres, kita tetap bisa mikir secara jernih. Setelah ini apa nih yang bakal aku lakuin gitu loh. Setelah ini selanjutnya kita harus ngapain nih. Terus yang selanjutnya aku berharap banget buat teman-teman bisa lolos di pertama kali kalian ngedaftar sekolah kedinasan ataupun sekolah negeri, karena itu adalah suatu kebanggaan untuk diri kalian sendiri terutama, dan untuk orang tua kalian. Karena ketika kalian bisa lolos di perguruan tinggi kedinasan ataupun perguruan tinggi negeri, kalian itu ibaratnya telah mengangkat derajat orang tua, berarti gitulah, dan juga meringankan beban orang tua seperti itu. Apalagi ya pesannya. Oh ya, terus
yang terakhir, untuk yang PTK, siapin fisik sedini mungkin karena gak ada yang namanya instan. Semua dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kayak aku juga untuk nyiapin ini gak dari 3 bulan sebelum tes, 1 bulan sebelum tes, gak ada yang kayak gitu. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya, kalau bisa dari 1 tahun sebelumnya itu udah disiapin baik-baik kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Nira. Kita udah dapat insight yang banyak banget dari pengalaman yang luar biasa. Pertanyaan terakhir Kak sebenarnya untuk pesan untuk mahasiswa ini. Jadi terima kasih buat Kak Nira yang udah mau berbagi ceritanya dan pengalamannya dari semasa sekolah putih abu-abu sampai saat ini. Nah, semoga teman-teman yang menonton podcast ini bisa seperti Kak Nira nih yang keren abis. Amin. Nah, teman-teman semua jangan lupa di like, di comment, and share ya buat teman-teman dan semoga bermanfaat. Nah, supaya masuk kampus gak jadi teka-teki, ikutin kampus tanya kita. Bye-bye. Terima kasih. Showers early Friday, but improving to greater on Friday morning.